Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Eko, NIM 1914080096. Sini saya akan menjelaskan materi tentang biotermal. Biotermal berasal dari kata bio, artinya makhluk hidup, sedangkan termal artinya suhu. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas dingin suatu benda. Suhu dapat diatur dengan termometer. Termometer ini memiliki beberapa jenis, diantaranya termometer zat cair, termometer hambatan listrik, termokopel, termometer gas, termometer klinis. Lalu metabolisme. Metabolisme adalah proses pengolahan zat gizi dari makanan yang telah diserap oleh tubuh untuk diubah menjadi energi. Metabolisme merupakan energi yang digunakan fungsi tubuh untuk bernapas, berpikir, bertumbuh hingga tiap gerakan untuk melakukan sebuah aktivitas. Jenis-jenis metabolisme energi yang pertama itu katabolisme, proses pemecahan zat gizi menjadi energi. Lalu anabolisme, proses pembentukan molekul baru untuk menjalankan fungsi tubuh. Materi kedua yaitu hukum satu termodinamika dalam biologi. Hukum satu termodinamika berbunyi, jumlah kalor pada suatu sistem adalah sama dengan perubahan energi dalam sistem tersebut ditambah dengan usaha yang dilakukan oleh sistem. Kinerja termodinamika dalam biologi. Yang pertama itu melukiskan bahwa perubahan suatu keadaan dari keadaan pertama menjadi keadaan kedua diperlukan panas, dan akibat panas ini timbullah suatu kerja. Yang kedua yaitu entropi total sebuah sistem harus meningkat bila proses ingin berlangsung secara spontan. Entropi adalah derajat ketidakteraturan adanya keteracakan dalam sistem. Lalu entropi akan mencapai taraf maksimal di dalam sistem seiring sistem mendeteksi keadaan seimbang yang sejati. Materi yang ketiga yaitu hukum dua termodinamika dalam biologi. Yang berbunyi panas yang mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi menuju benda yang bersuhu lebih rendah, dan panas tidak dapat mengalir secara spontan dari benda bersuhu rendah menuju benda bersuhu tinggi. Kinerjanya dalam bidang biologi, yang pertama yaitu total entropi dari suatu sistem termodinamika terisolasi cenderung untuk meningkatkan seiring dengan meningkatnya waktu mendekati nilai maksimumnya. Yang kedua yaitu panas tidak bisa mengalir dari material yang dingin yang lebih panas secara spontan. Contohnya, jika seekor beruang kutub tertidur di atas salju, maka salju di bawah tubuh akan mencair karena kalor dari tubuh beruang tersebut. Akan tetapi, beruang tersebut tidak dapat mengambil kalor dari salju tersebut untuk menghangatkan tubuhnya. Lalu materi yang keempat yaitu penggunaan energi panas dalam bidang kesehatan. Terdapat sifat energi yang digunakan untuk pengobatan ini terdiri dari 5 sifat. Yang pertama sifat memastikan, sifat menghambat pertumbuhan, sifat mengubah, sifat kinetika, lalu sifat memberikan panas. Penggunaan energi panas dalam pengobatan ini terdiri dari 3 metode. Yang pertama metode konduksi. Contohnya itu kantong air panas, handuk panas, mandi uap, lumpur panas, parafin bed, dan electric pads. Lalu metode radiasi. Metode radiasi ini lebih efektif daripada metode konduksi karena penetrasi jaringan lebih dalam. Lalu metode elektromagnetis ini terdiri dari 2. Yang pertama yaitu determi gelombang pendek. Yang kedua yaitu determi gelombang mikro. Di mana determi gelombang pendek ini terdapat 2 teknik. Yang pertama teknik kondensor, di mana tubuh diletakkan di antara 2 metal, plate elektrod, kemudian dialiri arus listrik. Yang kedua itu teknik induksi, di mana tubuh dililiti kabel dan dialiri arus listrik.
Yang ketiga itu penggunaan energi panas untuk diagnostik. Yang pertama itu termografi. Termografi adalah alat diagnostis yang menggunakan energi panas, yaitu untuk mendeteksi temperatur permukaan kulit atau memberikan gambaran termogram. Termografi ini terdiri menjadi dua jenis, yaitu termografi dalam keseimbangan panas dan termografi dengan fotokonduktivitas inframerah. Dalam termografi dalam keseimbangan panas, pada kulit normal berubah warna menjadi hijau apabila suhu berubah terjadi perubahan warna film selulosa dari coklat menjadi kemerah-merahan. Sedangkan termografi dengan fotokonduktivitas inframerah, kamera citra inframerah Fluke dapat mendeteksi dini kanker payudara dengan dibuktikannya hasil USG dari pasien yang terdeteksi dini kanker payudara. Yang kelima yaitu prinsip biotermal pada proses metabolisme makhluk hidup. Yang terdiri dari dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme adalah proses metabolisme sekunder, yaitu jalur-jalur metabolisme yang tidak esensial bagi pertumbuhan, perkembangan maupun reproduksi, namun biasanya berfungsi secara ekologis, misalnya pembentukan alkaloid dan terpenoid. Sedangkan katabolisme adalah proses untuk menguraikan molekul kompleks menjadi senyawa sederhana, mencangkup respirasi sel, jalur metabolisme yang menghasilkan energi dalam bentuk ATP dan EADPH dari molekul-molekul bahan bakar karbohidrat, lemak, dan protein. Materi selanjutnya yaitu prinsip biotermal terhadap pengaturan suhu tubuh, termoregulasi. Termoregulasi adalah suatu pengatur fisiologis tubuh manusia mengenai keseimbangan produksi panas dan kehilangan panas sehingga suhu tubuh dapat dipertahankan secara konstan. Lalu proses termoregulasi yang pertama. Di sini saya sudah menyediakan sebuah gambar, namun untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskannya. Proses termoregulasi yang pertama itu keseimbangan suhu tubuh diregulasi oleh mekanisme fisiologis dan perilaku. Yang kedua, agar suhu tubuh tetap konstan dan benda dalam batasan normal, hubungan antara produksi panas dan pengeluaran panas harus dipertahankan. Yang ketiga, hubungan regulasi melalui mekanisme kontrol suhu untuk meningkatkan regulasi suhu. Yang keempat, hipotalamus yang terletak antara hemisfer cerebral mengontrol suhu tubuh sebagaimana kerja termostat dalam rumah. Yang ketiga, yang kelima, hipotalamus merasakan perubahan ringan pada suhu tubuh. Yang keenam, hipotalamus anterior mengontrol pengeluaran panas dan hipotalamus posterior mengontrol produksi panas. Materi yang ketujuh yaitu termogulasi tubuh hewan pada hibernasi. Hibernasi adalah suatu fenomena di mana suhu tubuh turun drastis pada level yang rendah selama musim dingin. Pola adaptasi hipotermia yang umumnya ditemukan pada hewan mamalia kecil seperti Radentia, Esiktophora, dan kelelawar. Kinerja termogulasi saat hewan hibernasi yang pertama yaitu kemampuan untuk bertahan pada kondisi suhu dingin yang akut bergantung pada latar belakang termal dari hewan tersebut. Yang kedua, pada hewan-hewan yang hidup pada temperatur lingkungan yang lebih tinggi, minimal 20 derajat Celcius, kapasitas total untuk termogenesis menggigil dan termogenesis tidak menggigil, maka masih dapat dimungkinkan hewan-hewan tersebut menghasilkan produksi yang tinggi untuk mengkompensasi hilangnya panas. Yang ketiga, pada hewan yang tinggal di bawah 20 derajat Celcius, kapasitas termogenik tidak menggigil tidak cukup menanggulanginya.
Dan perubahan fisiologis selama hibernasi ini, yang pertama itu suhu inti tubuh turun 1 sampai 2 derajat Celcius di bawah suhu lingkungan. Yang kedua, konsumsi oksigen menurun sebesar 5% dari laju rata-rata metabolisme basah. Konsumsi oksigen menurun sebesar 5% dari laju rata-rata metabolisme basah. Yang ketiga, yaitu laju pernapasan menurun dan terkadang terhenti dalam beberapa waktu. Laju pernapasan menurun dan terkadang terhenti dalam beberapa waktu ini. Lalu yang keempat, yaitu laju detak jantung turun sekitar 5-6 kali per menit. Namun tekanan darah tetap memadai. Yang kelima, yaitu tubuh sangat lamban atau tospor, atau bahkan hampir tidur. Yang keenam, kadangkala hewan dapat bangkit dari kondisi tospor secara spontan dan dapat menciptakan suhu tubuh yang lebih tinggi dari hewan endotermis dengan cara meningkatkan produksi panas. Materi yang terakhir yaitu aliran energi dalam sistem biologi di alam. Aliran energi adalah rangkaian urutan pemindahan bentuk energi satu ke bentuk energi yang lainnya. Perpindahan energi dari satu tingkatan trofik ke tingkatan berikutnya. Contohnya aliran energi ini terdapat pada yang pertama yaitu darat. Contohnya matahari dikonsumsi oleh sawi, sawi dikonsumsi oleh ulat, ulat dikonsumsi oleh burung pipit dikonsumsi oleh elang. Sedangkan pada perairannya yaitu contohnya matahari dikonsumsi oleh fitoplankton, fitoplankton dikonsumsi oleh siput, siput dikonsumsi oleh ikan, dan ikan dikonsumsi oleh hiu. Dalam aliran energi ini terdapat jenis-jenis rantai makanan. Yang pertama, rantai makanan rumputan. Tumbuhan menempati trofik pertama dan berperan sebagai autotrof. Sebagai contohnya adalah rumput. Sapi adalah hewan herbivora yang makanannya utamanya adalah rumput. Kemudian karnivora adalah makhluk hidup yang memakan herbivora. Lalu rantai makanan parasit terjadi apabila aliran energi terjadi tanpa peristiwa makanan dan dimakan. Namun terbentuk karena interaksi antar organisme dalam ekosistem dalam bentuk hubungan parasitisme. Contohnya adalah jamur dengan akar pohon. Dan jenis rantai makanan yang terakhir itu rantai makanan pengurai. Organisme yang mati bukan berarti energi di dalamnya juga ikut hilang, namun energi tersebut digunakan sebagai sumber energi bagi pengurai. Organisme pengurai termasuk organisme uniseluler seperti algae, jamur, bakteri, dan lain sebagainya. Mungkin itulah penjelasan singkat saya mengenai materi biotermal. Apabila ada kekurangannya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.